Tujuan aktivitas kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran, memahami hakikat dan manfaat aktivitas latihan kebugaran jasmani, memahami peraturan-peraturan aktivitas latihan kebugaran jasmani, mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani, memahami dan mempraktikkan latihan daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan dan kekuatan otot, komposisi tubuh, serta kelentukan otot. Memahami dan mempraktikkan hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Manfaatnya, manfaat dari kebugaran jasmani: menurunkan berat badan dan mencegah obesitas, mencegah penyakit jantung, mencegah diabetes, menambah kepintaran, dan membuat anak-anak selalu aktif. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Mencegah penyakit diabetes. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes tipe 2. Kelainan pada insulin sebagian besar terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Siapa yang beresiko terkena diabetes bisa dilihat di gambar. Mencegah penyakit jantung. Latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga dapat terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Membuat anak-anak selalu aktif. Suatu penelitian mengungkapkan orang tua yang rajin berolahraga dapat membuat anak-anaknya selalu aktif dan ceria. Menambah kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit yang melemahkan kerja otak. Komponen-komponen aktivitas latihan kebugaran jasmani. Latihan daya tahan jantung dan paru-paru, latihan daya tahan otot, latihan kekuatan otot, aktivitas latihan komposisi tubuh, dan aktivitas latihan kelentukan otot. Komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani merupakan faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas tanpa mengalami hambatan yang berarti. Latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan jantung dan paru-paru adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Interval training lambat dengan jarak jauh. Yang pertama, lama latihan 60 detik sampai 3 menit. Kedua, intensitas latihan 60 sampai 70% maksimum. 3, ulangan latihan 10 sampai 20 kali. 4, istirahat 3 sampai 5 menit. Dan kemudian silakan dilihat dari tabel di bawahnya. Sedangkan interval training cepat dengan jarak pendek, yang pertama lama latihan 5 sampai 30 detik. 2, intensitas latihan 85 sampai 90 derajat maksimum. 3, ulangan latihan 15 sampai 25 kali. 4, istirahat 30 sampai 90 detik. Dan kemudian silakan dilihat tabel yang ada di bawahnya. Latihan daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban maksimal dalam jangka waktu tertentu. Latihan yang pertama, latihan daya tahan otot lengan dan bahu. 2, latihan daya tahan otot tungkai.
3. Latihan daya tahan otot lengan dengan sit up berpasangan. 4. Latihan daya tahan otot lengan dengan naik palang tunggal. Latihan daya tahan otot lengan dan bahu. Lihat di gambar. 1. Diawali dengan cara berjalan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. 2. Latihan dilakukan berulang secara bergantian dengan teman. 3. Jarak yang ditempuh sekitar 15-20 meter. Latihan daya tahan otot tungkai. Perhatikan video yang ada di samping. 1. Sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. 2. Kedua tungkai ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke sikap jongkok. 3. Tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Latihan daya tahan otot lengan dengan naik palang tunggal. Perhatikan gambar dan video yang ada di samping. Pertama, naik ke atas bangku yang telah disiapkan. Pegang palang tunggal dengan telapak tangan menghadap ke depan. 2. Jarak kedua tangan yang memegang palang tunggal selebar bahu. 3. Singkirkan bangku agar yang memegang palang tunggal bergantung. 4. Angkat badan sehingga dagu melewati palang tunggal. 5. Turunkan badan sehingga kedua tangan betul-betul lurus dan badan tetap menggantung. Latihan daya tahan otot lengan dengan sit up berpasangan. Perhatikan gambar. 1. Duduk selonjor berpasangan saling berhadapan. 2. Kaki sedikit dibuka, telapak kaki saling dirapatkan dan kedua tangan saling berpegangan. 3. Salah seorang teman menarik ke belakang sambil berbaring, sedangkan teman lain membungkukkan badan sambil mendorong ke depan. 4. Lutut kedua kaki dalam posisi ditekuk. 5. Latihan dilakukan berulang dan saling menarik. Latihan kekuatan otot. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Latihan kekuatan otot lengan. Latihan kekuatan otot lengan dengan push up. Latihan kekuatan otot perut dengan sit up. Latihan kekuatan otot punggung dengan back lift. Latihan kekuatan otot lengan dengan push up. Perhatikan gambar. 1. Diawali dengan tidur telungkup, kedua kaki dirapatkan lurus di belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. 2. Kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan terbuka dan menumpu pada lantai, serta kedua siku ditekuk. 3. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan kaki membentuk satu garis lurus. 4. Badan diturunkan kembali dengan membengkokkan kedua siku, badan dan kedua kaki tetap lurus, tidak menyentuh lantai. 5. Gerakan dilakukan berulang selama 15-30 detik. Latihan kekuatan otot lengan. Perhatikan gambar. 1. Diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha mendekati lutut, telapak tangan terbuka, menumpu pada lantai. 2. Sentuhkan paha ke bagian dalam dekat dengan siku tangan. 3. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. 4. Sikap ini dipertahankan selama 5-8 detik. Latihan kekuatan otot punggung dengan back lift.
Perhatikan gambar. Satu, diawali dengan tidur telungkup, kaki rapat, kedua tangan di belakang kepala. 2. Pergelangan kaki dapat dipegang oleh teman dan dapat pula tidak dipegang. 3. Gerakan dilakukan berulang selama 15-30 detik. Latihan kekuatan otot perut dengan sit up. 1. Diawali dengan tidur terlentang, kedua lutut ditekuk, kedua telapak kaki menempel pada lantai, kedua tangan di belakang kepala. 2. Badan diangkat ke atas hingga dalam posisi duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. 3. Gerakan dilakukan berulang selama 15-30 detik. Aktivitas latihan komposisi tubuh. Tipe tubuh seorang dibagi menjadi 3, yaitu endomorph, mesomorph, dan ectomorph. Perhatikan gambar yang ada di bawah. Tipe ectomorph. Tubuh ectomorph memiliki metabolisme yang cepat. Ini menyebabkan apa yang dimakan dalam jumlah yang diinginkan hampir tidak berdampak pada penambahan berat badan. Selain kesulitan untuk menambah lemak, tubuh ectomorph juga cukup kesulitan untuk menambah massa otot. Tipe mesomorph. Mesomorph memiliki karakter tubuh atletis, pinggang yang kecil, tubuh bagian atas lebih besar dan berotot, serta merasa sangat mudah membakar lemak. Tipe endomorph. Endomorph memiliki karakteristik lebih pendek dan lebih berisi. Tubuh jenis ini juga sangat mudah untuk menambah berat badannya. Selain mudah mendapatkan massa otot, tubuh jenis ini juga mampu menambah berat badan dari lemak. Aktivitas latihan kelentukan otot. Kelentukan adalah kemampuan menggerakkan persendian dan otot pada seluruh ruang geraknya. Manfaatnya, mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada persendian dan otot saat melakukan latihan, menunjang efisiensi gerak tubuh, dan memperbaiki komposisi tubuh. Latihan kelentukan pergelangan tangan. Perhatikan gambar. Latihan kelentukan pergelangan tangan bertujuan untuk melemaskan persendian otot lengan. Latihan kelentukan otot leher. Perhatikan gambar samping. Latihan kelentukan otot leher bertujuan untuk melatih persendian dan otot leher ke arah depan dan samping. Latihan kelentukan sendi bahu. Latihan kelentukan sendi bahu bertujuan untuk melatih persendian dan otot bahu serta meluaskan gerak bahu. Latihan kelentukan otot pinggang. Latihan kelentukan otot pinggang bertujuan untuk meluaskan gerakan pada persendian dan otot pinggang serta melenturkan otot-otot bagian pinggang. Latihan kelentukan sendi pinggul. Latihan kelentukan sendi pinggul bertujuan untuk melenturkan sendi dan otot pinggul. Latihan kelentukan sendi lutut. Latihan kelentukan sendi lutut bertujuan untuk menguatkan persendian pada lutut. Latihan kombinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Perhatikan gambar. Latihan kombinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut bertujuan untuk koordinasi gerakan. Tes dan pengukuran. Hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Latihan tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Dalam proses pengukuran dibutuhkan alat pengukur. Dengan alat ini akan diperoleh data yang merupakan hasil pengukuran. Ciri khas dari pengukuran adalah adanya
hasil yang berbentuk angka atau skor yang dapat diolah secara statistika. Tes dan pengukuran. Fungsi tes dan pengukuran kebugaran jasmani yang pertama, mengukur kemampuan fisik. 2. Menentukan status kondisi fisik. 3. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik. 4. Sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. 5. Sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.